Dari saya, Yano Ender Prastyo, dari Pusat Riset Kependudukan BRIN. Kebetulan tahun 2021 dan 2022 kami ada kolaborasi dengan Yayasan Penabulu. Kita mengobservasi apa saja bansos yang muncul selama pandemi. Kemudian buku itu diterbitkan oleh penerbit Kompas di tahun lalu, 2023, judulnya Dilema Bansos. Kita memilih judul Dilema Bansos itu karena memang pelik ya, Pak. Lili pasti sehari-hari di sana. Dilema itu kan sesuatu yang kalau misalnya kita hilangkan, kita hapus, itu ada implikasi yang luar biasa. Tadi Pak Maliki sampaikan, bansos itu seburuk-buruknya pasti ada benefitnya untuk penerima manfaat. Seburuk-buruknya administrasinya atau penyalurannya, itu akan ada impact. Tapi kalau kita tutup mata, dan itu yang terjadi dengan puluhan tahun misalnya laporan banyak sehingga investigasi perlu dilakukan, itu juga tidak ada reformasi juga tidak baik. Jadi dilema memang harus diselesaikan dengan reformasi yang berkala, terus menerus. Bukan mengganti program. Karena yang terjadi kreativitas pemerintah kan dalam menyusun program bansos ini sangat kreatif, belajar dari pandemi. Ada 23 itu yang baru bisa kami jangkau dan kami kaji di buku ini, 23 jenis bansos lama dan baru ketika pandemi. Tapi pandemi kan extraordinary situation, jadi situasi yang extraordinary, mungkin pendekatannya juga extraordinary. Nah, pasca pandemi turun, meskipun pandemi turun, kemudian biaya, anggaran perlindungan sosial juga tetap naik ya, 2024, kita melihat barangkali dari puluhan bansos yang muncul di pandemi akan banyak yang hilang juga. Dan inkonsistensi dalam memberikan, kalau bahasa Pak Maliki tadi, fragmentasi di setiap kementerian, tidak terintegrasinya bansos, itu memang barangkali sumbernya adalah di roadmap yang kita tidak punya untuk bansos. Untuk jaminan sosial kita sudah sangat baik, gitu. Ada undang-undang SJSN, Bappenas menyusun rencana perlindungan sosial yang sifatnya life course gitu ya Pak ya. Jadi sudah mulai jaminan sosial yang kontributori itu baik gitu. Ada BPJS Tenagakerjaan, kesehatan pelan-pelan tertata. Tapi untuk bansos ini luar biasa, memang masih terfragmentasi, tidak terintegrasi dan banyak persoalan. Nah, tadi juga disinggung ini adalah conditional cash transfer. Itu akan pasti ada problem di lapangan. Yang kami lakukan ketika FGD di lapangan dari Indonesia Timur, Barat, Tengah ketika menyusun laporan buku ini, itu yang menarik ini Pak, selalu ada saling lempar. Kalau kita diskusi dengan pemerintah daerah, teman-teman di daerah, pendamping, itu akan melempar masalahnya ke pusat. Kalau diskusi di level pusat begini, ini masalah semua ada di daerah. Nah ini program pusat seperti PKH atau program-program lain, proyek-proyek lain gitu ya, itu akan selalu mengalami kendala sekat-sekat ini, pusat daerah. Ada relasi kuasa yang kemudian menyebabkan semua orang cuci tangan gitu. Atau semua instansi, semua lembaga yang seharusnya bergotong royong, milih main aman saja gitu. Dan itu terjadi di PKH dan juga program bansos yang lain, dan juga program-program pemerintah yang lain, kalau itu dari pusat datangnya. Nah ini perlu dipikirkan, gimana relasi yang baik gitu. Tidak hanya pusat daerah, relasi di bawah pun, pendamping pasti tahu betul pendamping dengan dinas, itu ada beda relasi kuasa juga yang membuat saling merasa terjepit. Lalu pendamping dengan penerima manfaat juga sama, itu ada relasi kuasa. Sehingga ada tadi bahasa politisasi bansos, personalisasi bansos, dan lain-lain. Jadi ini berjenjang dan sistemik, saya sepakat. Dan kalau kita lihat dari kajian-kajian yang ada, jadi dari kami menyiapkan paparan ini adalah mencoba mengumpulkan hasil riset tentang bansos PKH yang pernah diterbitkan di publikasi jurnal nasional di Indonesia maupun internasional di Scopus. Kita pengen lihat gitu, kira-kira kalau riset-riset di Indonesia tentang PKH itu seperti apa hasilnya. Di slide berikutnya. Nah kalau kita lihat 8 kunci keberhasilan kalau ingin program yang ada syaratnya, bantuan sosial bersyarat, CCT ini berhasil. Ada 8 syarat itu termasuk integrasi dengan kebijakan lain. Tidak boleh dia memang berdiri sendiri. Karena tadi pendamping di lapangan, dinas sosial, dinas-dinas di lapangan, itu juga sudah banyak sekali beban kerjanya. Ditambahi lagi dengan kegiatan dari pusat, itu juga akan menimbulkan resistensi, kemudian mereka cuci tangan saja, yang penting berjalan, yang penting ada dokumentasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu integrasi data itu akan menjadi masalah
klasik gitu ya, akan terus menerus sepanjang memang kita tidak punya data tunggal kependudukan yang kemudian itu reliable untuk semua program jaminan sosial maupun bantuan sosial. Slide berikutnya, Pak. Nah ini pertanyaannya, kira-kira dari riset yang sudah pernah dilakukan oleh akademisi, mahasiswa, peneliti di Indonesia tentang PKH, efektif nggak menurut mereka? Jadi, kalau saya melakukan penelitian sendiri butuh waktu lama. Atau kalau satu buah penelitian menilai satu program, bisa bias juga karena metodologi berbeda, sampel berbeda, atau lokasi riset berbeda, hasilnya bisa berbeda. Tidak bisa generalisasi yang kuat, kecuali mungkin Bappenas yang melakukan atau lembaga BRIN misalnya punya riset masif evaluasi PKH gitu. Kalau tanpa itu pasti hasilnya akan macam-macam. Ada yang bilang baik, ada yang bilang tidak efektif. Nah kami mencoba mengumpulkan ada 915, kalau kita ambil di Google Scholar dengan kata kunci PKH, di judulnya itu 915 hasil penelitian dari 2007 sampai 2022. Slide berikutnya, Mbak. Nah ini prosesnya. Setelah itu kita bikin assessment dulu. Kira-kira PKH mana-mana saja yang kemudian bisa diakses jurnalnya, tulisannya, hasil risetnya, tereduksi menjadi sekitar 319 artikel atau hasil riset yang bisa kita baca. Dari situlah kemudian kita ekstraksi, kita coba baca. Karena cukup banyak, saya ambil 100 saja. Slide berikutnya, Mbak. Dari 100 hasil riset tentang PKH di Indonesia, itu memang risetnya terus berkembang. Jadi makin banyak orang tertarik meneliti PKH di Indonesia. Dari 2007 yang karena baru pertama belum ada, 2008 belum muncul, sampai kemudian 2022 itu sudah mendekati 100 riset misalnya yang ingin meneliti tentang PKH. Dengan berbagai kualitas riset tentunya, ada yang mahasiswa, ada yang dosen, ada yang peneliti. Slide berikutnya. Dari sebaran lokasi pun sudah 22 provinsi, dari 100 sampel artikel aja itu sudah hampir sekitar 22 provinsi terambil. Paling banyak memang di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tapi juga ada di daerah-daerah lain. Slide selanjutnya, mungkin karena perguruan tinggi banyak di situ Pak, jadi risetnya dilakukan di Jawa banyak. Lalu disiplin ilmu yang meneliti PKH itu banyak dari ilmu administrasi, baik itu publik maupun negara, juga ilmu pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, bahkan ilmu komputer karena mereka informatika, sistem informasi berusaha untuk membuat model agar penerima bansos itu lebih fair, lebih adil dan seterusnya. Ini beberapa bidang. Slide berikutnya. Ini dari metode paling banyak memang kualitatif karena mungkin dari sisi ya peneliti kita kan nggak banyak anggarannya jadi lebih mudah kualitatif wawancara FGD daripada survei dan pengukuran yang lain. Dan hanya satu yang mixed method padahal untuk riset seperti program PKH harusnya banyak sekali riset yang mixed method gitu. Artinya kualitatif kuantitatif itu sama-sama digali apa masalahnya dan bagaimana kira-kira rekomendasinya ke depan. Slide berikutnya. Jadi dari angka disiplin dan metode tadi bisa kita lihat bahwa memang sangat sedikit riset yang komprehensif tentang PKH. Jadi masih perlu banyak peneliti-peneliti dan akademisi untuk menggali itu. Nah ini yang hasilnya yang ingin saya sampaikan. Jadi meskipun banyak kritik, banyak temuan, banyak hal yang masih bolong di sana sini, tapi ada sekitar 33 riset yang mengatakan bahwa PKH itu efektif. Efektif dalam arti apa? Sesuai tujuannya, misalnya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi stres perempuan atau istri, kemudian memberikan kehidupan yang lebih baik, seperti tujuan-tujuan yang PKH itu ingin raih. Gitu. Sementara ada juga yang sekitar 27% mengatakan tidak efektif. Karena tadi masih tumpang tindih, inclusion-exclusion error, kemudian banyak permasalahan itu panjang sekali kalau di list karena setiap riset akan menemukan listnya. Lalu ada juga yang memberikan nilai cukup efektif. Artinya sudah bagus, ada SOP dilakukan tapi ada catatan. Nah kalau melihat gambaran sekilas seperti ini sebenarnya tadi yang diperlukan reformasi. Jangan karena kemudian ada temuan kemudian besok tiba-tiba PKH hilang. Karena ini kurang bagus. Padahal bukan itu kan harapannya. Harapannya bansosnya tetap berjalan, terintegrasi sampai pada yang membutuhkan. Jadi bukan nanti harus kemudian ganti nama. Sekarang Kemensos juga punya program PENA misalnya. Untuk yang graduasinya itu diberi bantuan, kemudian nanti jadi usaha mikro dan lain-lain. Yang kemudian dibaca oleh sebagian teman-teman, loh kok jadi overlap dengan Kemenkop UKM misalnya gitu programnya, mirip-mirip gitu. Itu karena tadi usahanya adalah reformasi tata kelola, bukan
reformasi namanya gitu, diganti lagi nanti mulai dari nol. Semoga tidak sampai seperti itu. Sekalipun ini buruk seperti dilihat di hasil riset, itu dampak positifnya itu ada di masyarakat. Sekalipun salah sasaran, itu ada efeknya juga gitu, karena itu kan seperti uang yang dikucurkan ke masyarakat akan memutar roda ekonomi di kelas menengah dan kelas bawah. Jadi tidak akan pernah sia-sia, hanya tinggal memperbaiki bagaimana saluran itu dan aspirasi itu dilakukan. Slide berikutnya. Ini catatan lapangan. Ini contoh saja, satu orang pendamping kalau curhat itu bisa puluhan bahkan ratusan poin yang dia sampaikan. Kebayang ada ribuan di sana, kalau itu aspirasi itu diserap, luar biasa pasti masukannya akan sangat-sangat berharga. Nah, banyak nanti Bapak Ibu bisa ambil, salah satu yang menarik adalah perubahan dari EPKH ke sistem yang baru gitu. Atau kemudian bagaimana pendamping ini sering kalang kabut ketika kebijakan baru, sosialisasinya kurang, mereka nggak tahu harus melakukan apa. Banyak penerima baru yang nggak ada validasi seperti yang disampaikan, itu muncul di banyak tempat. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Jadi kalau sekilas dari sisi riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti tentang PKH, bisa kita simpulkan bahwa apa yang ditemukan oleh teman-teman ombudsman itu memang sejalan dengan hasil riset juga, bahwa banyak hal yang masih perlu diperbaiki. Dari pengusulan sampai penyaluran hingga ke graduasi dan lain-lain. Itu menjadi kritik yang ada di mana-mana. Dari semua riset, sekitar 27% menganggap itu nggak efektif. Tapi harapan kita adalah seperti juga problem di negara lain yang punya PKH, karena kan di Brazil ada Bolsa Familia, di Meksiko ada Progresa, kemudian di Filipina juga ada, di India. Negara berkembang itu mengalami atau mencoba model yang sama. Jadi komprehensif pendekatannya, ibu hamil, lansia, disabilitas, kemudian anak-anak, pelajar itu diberi juga. Problemnya adalah kita tidak pernah serius dalam mengukur impact, dampak, dan juga efek dari policy itu. Karena kalau dilihat dari riset-riset yang ada, kalau di hasil ini nggak ada, tapi kalau yang di Scopus ada. Itu yang melakukan misalnya randomized control trial misalnya. Biasanya beberapa NGO melakukan, tapi untuk yang dipublish, yang ditemukan di riset ini, tidak ada yang kemudian melihat efek, kira-kira yang nerima PKH dengan yang nggak nerima, better off nggak sih yang nerima PKH gitu? Atau lebih baik nggak sih? Dalam berapa tahun dia lebih baik? Seandainya kita melakukan kajian itu dari awal, tentu tidak perlu menunggu 2007 sampai 2023 untuk kemudian menemukan itu. Misalnya dalam tiap 3 tahun kita lihat, perbandingkan yang nerima PKH dibanding dengan keluarga yang karakteristiknya sama tapi tidak menerima PKH, apakah ini lebih baik hidupnya? Artinya kalau dia lebih baik, situasi hidupnya ketika di 3 tahun setelah menerima PKH, berarti PKH go ahead, nggak ada perbaikan yang signifikan. Tapi ketika ternyata yang nggak nerima PKH malah lebih baik hidupnya dibanding yang nerima PKH, berarti nggak ada efek nih PKH, malah bisa memburuk efeknya, ketergantungan, malas dan sebagainya. Itu juga menarik gitu. Kalau ada rekomendasi adalah menurut saya tadi setiap tahun bahkan setiap kalau perlu 6 bulan atau apapun dilakukan survei yang didesain sedemikian rupa bisa mengukur efeknya. Karena PKH kan cukup besar nominalnya, juga anggota keluarga rumah tangga itu banyak yang menerima komponennya, jadi sangat bisa diukur secara individual maupun rumah tangganya. Dibanding dengan rumah tangga serupa di lokasi terdekat yang karakteristiknya sama. Nah itu kalau misalnya dilakukan dengan konsisten, pengukurannya oleh Kementerian Sosial, kerjasama dengan Bappenas, atau dengan BRIN, atau dengan BPS dan yang lain, saya rasa akan bisa diklaim oleh Kemensos, oke, PKH itu punya efek sekian kepada sekian rumah tangga setiap berapa periode. 1 menit lagi ya Pak ya. Ya, baik. Ini juga sudah slide terakhir. Satu rekomendasi lain dari saya adalah data dan roadmap itu menjadi kebutuhan paling dasar. Jadi satu data Indonesia, nggak tahu Pak Maliki kabarnya seperti apa proyeknya, karena kita semua menunggu ada satu dashboard data yang itu terintegrasi Dukcapil, BPS, tidak ada lagi selisih, kemudian juga dengan data-data di BPJS, itu semua bisa terintegrasi. Saya rasa masalah-masalah lain itu akan, istilahnya setengahnya akan selesai ketika data itu selesai. Lalu yang kedua adalah fragmentasi di KL-KL. Kalau kita lihat semua KL punya, sebagian besar ya, punya bansos, beragam, dan datanya juga berbeda-beda acuannya. Sehingga
kriterianya berbeda-beda, acuannya berbeda, sehingga tidak menutup tumpang tindih di lapangan. Jadi ketika negara ini ingin memperbaiki bansos, kuncinya di dua. Datanya dulu ditunggalkan, disamakan. Kedua, fragmentasinya disinergikan supaya menjadi, katakanlah, satu program bantuan sosial yang jelas roadmap-nya, kapan dikeluarkan, berapa banyak besarnya, siapa yang nerima, itu jelas dari awal. Bukan yang sifatnya tiba-tiba besok muncul bansos baru untuk warung, bansos baru untuk El Nino, bansos, karena semua bisa hampir fenomena yang seperti bencana alam, fenomena seperti kekeringan, apapun itu sebenarnya kan menjadi risk kita, menjadi resiko kita yang bisa dikalkulasi gitu. Minimal ada perhitungan itu sehingga bansos pun bisa di roadmap-nya atau peta jalannya bisa dibuat seperti dengan jaminan sosial yang sifatnya kontributori. Kalau ini sifatnya non-kontributori, harusnya pemerintah lebih punya kuasa, lebih punya power untuk pokoknya bansos itu segini, dilakukan setiap tahun dalam sekian bentuk, didistribusikan oleh siapa saja kementerian yang dipercaya dan seterusnya. Jadi menurut saya itu, kalau dua itu nggak selesai, saya yakin akan menjadi dilema yang terus-menerus, masalah klasik yang berulang-ulang, dan nanti jangan sampai ada investigasi yang kedua gitu kan, nanti ada investigasi lagi, itu nggak selesai-selesai. Demikian, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Tepuk tangan pada narasumber kita yang telah memberikan tanggapan.